bahwa justru di dalam posisi di mana kaum Nahdliyin sekarang ini menjadi kekuatan sosial politik yang dominan, mereka harus kemudian berpikir ulang, melakukan redefinisi terhadap pandangan-pandangan mereka, agar supaya kemudian dinamika masyarakat yang produktif, lalu kemudian perkembangan dari demokrasi secara keseluruhan itu bisa berlangsung dan bisa terus-menerus ya mendapatkan penyegarannya. Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Selamat datang di kolom Fahri Ali. Beberapa saat lalu saya telah menyampaikan sebuah analisa untuk memberikan refleksi satu abad Nahdlatul Ulama atau NU. Itu dilakukan dalam bentuk tanya jawab, karena proses tanya jawab itu berlangsung cukup panjang, maka kali ini akan ditampilkan hasil ya analisa yang bersifat tanya jawab itu dari satu episode ke episode lainnya yang terdiri dari 4 episode. Nah, kendati pun demikian, tetap ada benang merahnya, yaitu bahwa analisa saya itu bersifat historis struktural yang melihat ya, asal-usul dari kaum Nahdliyin yang kemudian terorganisasikan di dalam bentuk Nahdlatul Ulama itu di dalam proses sejarah, lalu kemudian kemunculannya sebuah grup atau kelompok masyarakat di Jawa yang menjadi dominan, yaitu kaum priai, sampai kemudian apa implikasi dari kemunculan Nahdlatul Ulama dengan latar belakang kaum Nahdliyin yang jumlahnya sampai dengan lebih dari 100 juta itu bagi hubungan antara masyarakat dan negara, lalu kemudian hubungan antara kesempatan-kesempatan yang terbuka bagi kalangan-kalangan ya bukan kaum Nahdliyin untuk berpartisipasi di dalam proses bangsa dan negara dewasa ini dan di masa depan. Jadi ada 4 episode yang kami tampilkan di sini untuk kemudian bisa disimak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Ya, kita tahu kan banyak aspek positif dari kaum Nahdliyin ini atau ideologi dalam tanda petik NU kaum Nahdliyin ini ya, misalkan respect, akomodatif, dan menjaga harmoni sosial lah di Indonesia. Nah, dengan posisi sekarang di mana kaum Nahdliyin ini menggantikan atau mengisi kekosongan yang telah ditinggalkan oleh kaum priai di masa Orde Baru ini, bagi demokrasi ke depan itu apakah cukup baik atau memang perlu ada warning tertentu, Bang? Ya, betul. Ini juga pertanyaan yang menarik ya. Jadi gini, harus juga kita pahami bahwa artikulasi yang lebih signifikan dari kaum Nahdliyin ya di bawah koordinasi Nahdlatul Ulama
lalu kemudian munculnya partai ya dari situ, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa di masa Kiai Abdurrahman Wahid, itu mungkin bisa kita lihat sebagai sebuah extension. Jadi extension dari politik kaum Nahdliyin atau NU ya, sebagai sebuah organisasi itu adalah pada PKB gitu. Nah, di dalam konteks ini timbul persoalan gitu. Timbul persoalan adalah bahwa kaum Nahdliyin yang secara demografis begitu luas itu tidak boleh hanya dimonopoli oleh satu partai politik, yaitu PKB. Itulah gagasan yang dikemukakan oleh Yahya Saquf sekarang ini sebagai Ketua Umum PBNU gitu. Di dalam konteks ini bahwa PBNU sebagai sebuah organisasi yang menaungi kaum Nahdliyin itu tadi itu harus disapih dari politik gitu. Di dalam pengertian lain ini ada liberalisasi yang berlangsung, liberalisasi politik gitu. Jadi Anda bebas semuanya, seluruh anggota kaum Nahdliyin itu bebas ya masuk atau berartikulasi di dalam partai-partai apa saja, tidak harus ke dalam PKB gitu. Jadi it's okay saja buat kita yang menjadi saksi ya, menjadi saksi sejarah perkembangan NU, sejarah perkembangan kaum Nahdliyin ini bisa kita melihat ya dengan sedikit berjarak gitu, seperti kita menonton film. Jadi it's okay ya, maksud saya penyapihan politik itu bisa berlangsung. Nah, tetapi ya tekanan yang dilakukan ketika kemudian NU ya tidak lagi berorientasi kepada partai politik yang even didirikannya sendiri itu, tekanan yang diberikan adalah kemudian kepada bangsa dan negara gitu. Bangsa dan negara seperti yang saya katakan tadi, dengan dukungan NU memperkuat posisi negara ya vis-a-vis masyarakat gitu. Persoalannya adalah bahwa apakah kemudian di dalam sistem berpikir NU itu ya tetap memelihara gagasan demokrasi yang bersifat kritis terhadap establishment ya, pemapanan kekuasaan, kritis terhadap economic establishment, pemapanan ekonomi yang tidak terdistribusi secara merata dan seterusnya gitu. Nah, jadi pertanyaan Anda tadi itu menjadi sangat penting, bahwa justru di dalam posisi di mana kaum Nahdliyin sekarang ini menjadi kekuatan sosial politik yang dominan, mereka harus kemudian berpikir ulang, melakukan redefinisi terhadap pandangan-pandangan mereka, agar supaya kemudian dinamika masyarakat yang produktif, lalu kemudian perkembangan dari demokrasi secara keseluruhan itu bisa berlangsung dan bisa terus-menerus ya mendapatkan penyegarannya. Nah, sekarang tergantung daripada pemimpin-pemimpin NU untuk ya melakukan redefinisi dari posisi sosial politik mereka yang kian lama sekarang ini kian dominan.